dan ada juga insiden pesawat. Insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya. Ya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kamu hebat. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, program ini selalu adalah program yang positif, saudara yang membangun iman. Ada banyak orang yang senang bilang, kamu bodoh, kamu miskin, kamu susah. No. Dalam program ini sudah diingatkan bahwa kamu hebat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita hari ini ada program yang sangat khusus karena saya diminta oleh banyak orang untuk memberi tanggapan dari seorang peramal atau paranormal, whatever biasa disebut. Saya kurang begitu mendalami, tetapi saya dapat beberapa link-link video dari YouTube yang saya mau berbagi sedikit. Program ini bukan untuk saling menyerang, saling menyatakan kesalahan, bukan. Tapi program ini adalah program yang perlu untuk saling membangun demi Indonesia yang penuh dengan damai sejahtera. Dan Indonesia yang sesuai dengan Pancasila yang hukum pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saya mulai dengan Imamat pasal 11 ayat 26 bagian B. Dikatakan, janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam iman Kristen, ya kan, sekali lagi saya ulangi, di dalam iman Kristen, ramalan, baik ramalan nasib, ramalan tentang hari depan, ramalan-ramalan garis tangan, ramalan-ramalan kehidupan, kata Alkitab itu adalah telaah dan tenung. Dan dalam iman Kristen itu dipercaya sebagai bagian dari kerja kuasa kegelapan. Jadi Alkitab berkata iblis menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kelihatannya begini, kelihatannya membantu, kelihatannya menolong. Tetapi itulah cara kerja iblis. Iblis itu senang show of force. Iblis itu tidak maha tahu, tapi senang untuk menunjukkan dirinya kayak tahu. Supaya apa? Supaya manusia terbelenggu. Makanya Alkitab bilang pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi yang pertama dia curi perhatian kita dulu supaya kita kagum. Ya kan? Kok dia tahu ya gitu. Nah, saya mau sudah menyaksikan dulu link YouTube berikut ini dari seorang yang mungkin disebut peramal atau paranormal, whatever, saya nggak terlalu mengenalnya, yaitu Mbak Yu. Dikenalnya sebagai istilah Mbak Yu yang meramalkan bahwa antara akhir Desember sampai Juli akan ada pesawat yang jatuh. Dan jelas dikatakan ada merahnya, ada birunya, dan kemudian betul pesawat Sriwijaya, dengan segala hormat dan sedih saya dan juga simpati saya dan rasa empati saya mendoakan buat keluarga yang ditinggalkan. Tetapi Mbak Yu ini, ya kan, kemudian meramalkan dan kemudian terjadi. Ini kira-kira ramalannya. Ada juga insiden pesawat. Insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya dan ada yang biru. Itu terjadi di antara pertengahan sebelum bulan Juli. Jadi mulai sekarang saya hitung maju sebelum bulan Juli sudah ada kasus tersebut. Tapi harapan saya yang saya sebutkan kok itu jadi kejelekan jangan sampai terjadi. Kita semua kepengen selamat, NSP juga aman, tidak terjadi apapun itu ya. Amin. 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 Nah, sebagian saudara mungkin berpikir gini, wah ini berarti orang sakti, ramalannya tepat. Saya tidak memberi tanggapan apakah beliau orang sakti atau tidak, ya kan? Tetapi izinkan saya menjelaskan dalam pemandangan iman Kristen, kenapa ramalan bisa terjadi. Karena ramalan kemudian menarik energi negatif dari orang-orang. Karena iblis
senang dengan kehancuran, kecelakaan, dan kematian. Karena iblis senang meminta darah, gitu ya kan? Dan kutuk darah ini, ya kan, itu yang dibutuhkan oleh iblis. Nah, cara kerjanya dia menyerap energi negatif dari orang untuk mempercayai ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi, dan kemudian akan terjadi. Dan setelah itu akan menciptakan hal-hal lain. Nah, kemudian ada juga ramalan yang saya juga nggak tahu apakah ini sebelum atau sesudahnya, yaitu tentang akan adanya penjarahan, kerusuhan, dan juga pergantian kepemimpinan nasional. Ini dia. Konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjarahan akan ada di 2021. Penjarahan besar, ada politik memanas, dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sebenarnya secara politiknya mungkin pergantian presiden. Sudah mulai ada tanda-tandanya, dan mulai dari daerah, dari mulai ke atas sudah mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan, hal yang sudah diupayakan pemerintah untuk meredam semuanya memang bisa, tapi tidak bisa maksimal dengan banyaknya pro dan kontra pemerintahan sekarang. Tapi kalau kita ngomong soal pembangunan memang bagus, tapi dari sebagian masyarakat merasa karena mereka tidak bisa hidup selainnya dan mereka tidak bisa menggais rezeki seperti biasanya. Ya, saya tidak menanggapi yang pertama, tapi kalau ditanyakan bagaimana pandangan iman Kristen, sederhana. Orang-orang ini akhirnya menyerap, atau pandangan-pandangan ini menyerap energi-energi negatif dari orang, sehingga akhirnya apa yang dikatakan, kan Alkitab bilang, apa yang kau takutkan, apa yang kau pikirkan, itu yang menimpa engkau. Jadi ketika manusia terserap energi negatifnya untuk mempercayai, untuk meyakini, dan itu terjadi. Nah, hal yang sama yang mau dibuat dengan ramalan ini. Dan untuk ini saya katakan ini ramalan berbahaya. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai seorang pendeta, saya sebagai seorang pengikut Kristus menantang Mbak Yu ini untuk kita buktikan ramalanmu yang betul atau Tuhan Yesus saya yang lebih hebat. Dan saya pastikan di dalam nama Yesus ramalannya dibatalkan. Dan saya pastikan di dalam nama Yesus ini tidak akan terjadi. Dan saya pastikan Tuhan Yesus saya adalah Allah yang luar biasa akan menjaga bangsa ini. Karena bicara tentang presiden, maka buat saya adalah kehormatan bangsa. Dan untuk itu kita orang Kristen dipanggil untuk mendoakan pemerintah, mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Dan saya bersama dengan hamba-hamba Tuhan lainnya berjanji di hadapan Tuhan untuk berdoa bagi Bapak Presiden, berdoa buat Indonesia, sehingga ramalanmu itu adalah ramalan yang kosong, ramalanmu itu adalah ramalan yang tidak terbukti, ramalanmu itu tidak akan terjadi di dalam nama Yesus. Dan sebagai hamba Tuhan, saya akan menantang saudara untuk membuktikan ramalan mana yang betul. Apakah ramalanmu ataukah doa orang-orang benar, doa orang-orang beriman, apapun agama mereka, kita akan berdoa bersama. Dan saya sebagai hamba Tuhan menyatakan bahwa Indonesia tetap akan aman. Bapak Presiden Jokowi tetap akan terlindungi oleh Tuhan. Tidak akan ada kerusuhan-kerusuhan, penjarahan-penjarahan seperti yang kau ucapkan itu. Di dalam nama Yesus dibatalkan. Rancangan-rancangan iblis itu dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami berjanji, para hamba-hamba Tuhan, untuk mendoakan negara ini. Karena itulah janji firman Tuhan. Karena di dalam iman Kristen, ramalan adalah sesuatu yang bohong. Ramalan adalah sesuatu yang dipakai oleh setan. Ramalan adalah sesuatu yang cara kerja iblis untuk mendatangkan kekacauan. Itu sebabnya saya sangat minta maaf. Saya tidak membenci siapapun, termasuk Mbak Yu. Saya mendoakan Mbak Yu untuk kembali ke jalan yang lurus. Untuk tidak lagi menyampaikan ramalan-ramalan yang kemudian hanya menciptakan hal-hal yang sifatnya negatif. Kita orang-orang beragama, kita orang-orang beriman, duduk dan berdoa, itu yang lebih penting. Duduk dan beribadah, itu lebih penting daripada menyampaikan ramalan-ramalan. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kau hebat? Untuk menunjukkan sesuatu kau tahu terjadi sebelumnya? Padahal ujung-ujungnya hanya maut, kematian, kerusakan, kehancuran, dan kekacauan. Ya kan, ujung-ujungnya diramalkan, oh artis-artis akan bercerai, ujung-ujungnya akan ada kerusuhan, oh akan ada kekacauan. Itu sebabnya kami hamba-hamba Tuhan berjanji di hadapan Tuhan untuk berdoa. Karena kita diingatkan oleh Alkitab bahwa kita harus berdoa untuk pemerintah. Kita harus berdoa, menaikkan syafaat untuk pemimpin-pemimpin. Dan pada saat ini, sebagai seorang hamba Tuhan, mengajak kawan-kawan hamba-hamba Tuhan, mengajak kawan-kawan yang beriman dan percaya kepada Allah yang hidup sesuai dengan
pengakuan kita sebagai bangsa yang Pancasila. Bahwa kita percaya pada ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu kita berjuang bersama untuk berdoa buat bangsa ini. Kita tidak percaya pada ramalan-ramalan.